Salam ya, juga salam kebajikan dan salam sehat semuanya. Nah, pada siang ini saya berupaya karena ditunjuk nih ya, ditunjuk. Saya berupaya menyampaikan sedikit pengenalan tentang redox. Jadi redox, reduksi, oksidasi, signaling molekul ya yang mungkin nanti kita akan kaitkan. Bagaimana kita mengaitkan dengan kejadian penyakit dan penderitaan. Nah, karena saya masih sangat terbatas di sini, baru 2 bulan, mungkin belum sampai 2 bulan, baru sebulan, baru top up sekali. Ya, jadi masih sangat terbatas. Ya, saya sudah ikuti beberapa Zoom, ya mungkin beberapa belas kali sempat ikut. Kemudian saya baca juga informasi yang ada. Kemudian saya coba kaitkan dengan pengetahuan kesehatan yang saya sempat pelajari dari kedokteran. Jadi karena latar belakang saya adalah dokter, saya bekerja merawat pasien-pasien kanker, saya sebagai konsultan penyakit eh, onkologi dan darah di dalam penyakit dalam, jadi saya spesialis penyakit dalam. Beberapa orang yang saya jumpai itu mengalami faktor risiko kematian yang sangat besar. Karena kematian itu tidak bisa dicegah, dia pasti terjadi. Nah, saya pelajari justru bagaimana membantu mereka dari segala jurusan yang saya sebut perspektif holistik. Nah, dari perspektif holistik lah saya belajar bagaimana medik menyelesaikan masalahnya, bagaimana alternatif medik menyelesaikan masalahnya, dan bagaimana tradisional klasik menyelesaikan masalahnya. Jadi perspektif ini tidak boleh hilang dari layanan kesehatan dan keselamatan manusia. Nah, oleh karena itu, pengalaman itu saya juga pakai di sini bagaimana mengkolaborasikan penemuan bioteknologi modern yang nanti menyehatkan sel kita. Karena kehidupan manusia itu yang terkecil yang bisa kita kenal, yang sangat berperan, karena ketika sel itu mati, maka tubuh itu juga akan mati. Oleh karena itu, saya beri sedikit latar belakang. Jadi dalam presentasi saya ini, saya isi latar belakangnya. Supaya andai kata kita mengalami kejadian, penyakit, penderitaan, kita bisa gunakan penemuan baru ini nantinya sebagai salah satu solusi yang mungkin nanti akan benar-benar menyehatkan dan apalagi dapat menyelamatkan. Nah, untuk itu izinkan saya menyampaikan slide karena saya coba mempersingkat ya bagaimana pengertian yang kita bisa dapatkan dalam waktu yang singkat ini. Judulnya Layanan Keselamatan Tubuh dengan RSM, Redox Signaling Molecule. Jadi apa yang kita pelajari dalam beberapa bulan terakhir ini, sholat duhur ya. Jadi topik bahasan yang akan kita bahas adalah bagaimana latar belakang kami menggunakan redox atau kita menggunakan redox. Memahami perjalanan hidup manusia. Kemudian sel adalah unsur terkecil kehidupan manusia. Patofisiologi kejadian penyakit dan penderitaan. Dan ada fase perubahan timbulnya penyakit dan penderitaan. Dilema pertolongan penyelamatan kesehatan manusia dan mengenal penemuan bioteknologi RSM, Redox Signaling Molecule, dan harapan solusi kesehatan dan keselamatan kehidupan di masa depan. Jadi topik bahasan ini mungkin kita akan bahas berlanjut. Tidak bisa kita selesaikan dalam waktu singkat. Tapi saya akan coba dalam beberapa puluh menit ini, 40-45 menit, saya akan sampaikan secara ringkas. Karena sebagian tentang redox mungkin sudah pernah diulang-ulang. Kita sudah pernah sering melihatnya. Namun bagaimana menyambung ke arah patofisiologi dan bagaimana tahapan perubahan setiap penyakit dan penderitaan. Ini mungkin belum biasa dilakukan. Karena kadang-kadang orang takut menyampaikan karena dia bisa disclaimer. Pasti akan ditanya, apa kepustakaannya, berapa banyak, bagaimana pengalamannya, berapa evidence base, macam-macam akan ditanya itu. Tapi di sini kita tidak membahas itu. Mari karena kita baru, bahkan kantor aja belum ada di Indonesia. Mari kita sama-sama belajar, saling melengkapi pengetahuan kita, dan kita gunakan untuk persahabatan kita yang sangat harmonis untuk menciptakan keharmonisan di Indonesia dan dunia. Wow. Nah, latar belakang, saya akan sampaikan ringkas, bahwa di dalam latar belakang ini kita harus ingat perjalanan hidup manusia. Nah, dalam perjalanan hidup manusia, kita harus perhatikan sel kita. Karena sel kita itu adalah etiologi semua gangguan kehidupan itu. Nah, bagaimana dia bisa mengganggu, bagaimana dia bisa sehat, dan bagaimana dia bisa selalu selamat. Kita perlu memikirkan bagaimana kejadian penyakit dan penderitaan terkait dengan kerusakan sel. Nah, kerusakan sel-sel itu sangat kecil, dia sangat sederhana,
tetapi dia sangat jujur. Bahkan pikiran saja buruk, selnya jadi rusak. Nah, oleh karena itu dia sangat jujur, tidak bisa dibohongi. Kalaupun kita membohongi dokter, selnya tidak berbohong, akan menimbulkan gejala. Gitu. Nah, sehingga pelayan kesehatan mesti tahu tahap-tahap fase perubahan yang terjadi apabila terjadi penyakit dan penderitaan pada setiap manusia. Nah, disinilah sering sekali bagaimana kita menolong manusia yang tahapannya berbeda-beda. Ada yang tahapan di kanan, di kiri, di depan, di belakang, atau di atas, di bawah, di tengah. Nah, ini kita akan sangat sulit untuk memberikan pertolongan. Kadang bisa miss, terjadilah dilema pertolongan penyelamatan manusia. Nah, dalam hal ini, mungkin kali ini, saya akan memperkenalkan RSM, Redox Signaling Molecule, yang kira-kira dapat kita pakai sebagai sarana solusi kesehatan dan keselamatan kita di masa depan. Ya, ini saya ringkas sedikit. Perjalanan kita sebagai manusia itu dimulai dari kecil. Pertemuan dua sel, ovum dan spermatozoa, yang dibantu oleh lingkungan kehidupannya, sehingga bisa tumbuh berkembang menjadi jaringan yang sangat harmonis. Dan kemudian dia akan menjadi organ. Organ itu pun mempunyai sistem yang harmonis. Nah, sistem yang harmonis ini punya tujuan. Karena kalau dia tidak punya tujuan, bukan kehidupan namanya. Ya, oleh karena itu, jadi dia kita perhatikan dari ringkasan ini. Maka kehidupan akan berhadapan kebaikan dan keburukan, kesehatan dan ketidaksehatan, keselamatan dan ketidakselamatan. Nah, kalau kita berhubungan dengan kesehatan, kita bagi kesehatan fisik, kesehatan jiwa, dan kesehatan rohani kita, keabadian kita. Nah, karena kesehatan itu tiga, yang sementara adalah fisik dan jiwa kita, yang abadi itu selalu abadi. Yang baik, yang mulia, yang indah, yang bahagia, yang baik-baik, bagus-bagus, semuanya pasti selamanya terjadi. Pasti terjadi. Yang tidak, yang buruk, yang jelek, yang sakit, yang penderitaan, dan lain-lain, semua bakal hilang. Oleh karena itu pertolongan kita, bagaimana kita mengubah sikap jiwa kita, fisik kita, agar bermartabat dalam hidup. Kalau fisik tentunya dia sesuai dengan umur yang seharusnya. Kalau jiwa sesuai dengan kesadaran, kepercayaan, keyakinan kita pada keabadian. Ini sangat dalam. Oleh karena itu, kita perlu perhatikan dengan baik apa yang kita lakukan dalam pertolongan kesehatan ini. Kita hanya mencap, memberi warna diri kita atau siapapun yang datang pada kita. Dengan tekanan darah tinggi, stroke, vitiligo, epilepsi, diabetes, kanker, apa segala macam beribu-ribu diagnosis cap kita pada itu. Sehingga karena kita baru mengenal itu sebagai satu perubahan yang berbeda dari orang lain, maka kita hanya mengobatinya atau menyehatkannya dengan sementara. Hanya simptomnya, apa keluhannya dikasih seolah-olah dia sudah sehat. Namun akar permasalahan tidak pernah kita urus. Etiologinya yang pada teknologi yang modern ditemukan adanya mitokondria yang menghasilkan RSM, redox signaling molecule, yang masih kurang jumlahnya dan kualitasnya. Nah, karena ini diketahui sudah sekarang, bukankah tidak akan mungkin terjadi perubahan-perubahan cara pandang kita terhadap satu perubahan kerusakan sel, jaringan, organ, dan kerusakan tubuh di dalam fase lama hidup kita. Jadi ini yang perlu kita perhatikan sebagai dasar kehidupan yang sehat itu. Ya. Nah, ini sebagai solusi. Mungkin Asia Redox dapat mengatasi penyebabnya apabila terjadi kelainan di dalam sel. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, untuk itu, mari kita kenalkan dulu. Saya kenalkan dulu sedikit tentang sel. Sel itu adalah satu kehidupan yang terkecil di dalam badan. Di bawahnya ada kehidupan-kehidupan juga, tapi dia termasuk subseluler. Subselulernya ada mitokondria, lisosom, ada ribosom, sitoplasma, dan sebagainya banyak lagi. Dan semua arsitektur ini adalah alami. Ini sudah alami, sudah dibentuk ya begitu. Jadi karena dia begitu, kita nggak bisa ngerubah-ngerubah bentuk. Mungkin satu saat kita bisa ngerubah-ngerubah. Kita mainkan dia. Di sini ada banyak reseptor, kita mainkan reseptornya. Sehingga jiwa sel itu akan bingung dia nanti. Lagi ke kanan, lagi ke kiri. Maka banyak sekali timbul masalah-masalah baru. Karena ulah kita yang merubah-rubah sifat alaminya. Nah, bagaimana kalau nanti pelan-pelan melalui satu proses bioteknologi baru ini, di mana kehidupan sel sangat bergantung dengan adanya redox signaling molecule, dengan jumlah mitokondria yang rendah di dalam sel itu, yang menghasilkan RSM itu. Nah, kalau kita belajari dengan bagus, ini adalah teknologi baru mulai. Ini baru mulai. Maka itu kita pelajari lebih dalam. Ini salah satu ringkasan yang bisa saya tangkap.
Jadi ringkasannya di mana mitokondria nanti dibantu oleh nutrisi dan lain-lain, dia akan menghasilkan yang utama adalah ATP, energi. Entah bagaimana proses biokimianya, nanti kita pelajari lebih dalam. Namun hasil yang sangat sedikit, hanya 1-2%. Dia menghasilkan ROS, reaktif oksigen spesies. Dan yang hasilnya RS, salah satunya juga RS. Dimana kalau nanti ini bisa kita kembangkan, dia akan berpengaruh pada pertumbuhan sel. Dan bagaimana sel itu akan mati. Ada siklus yang normal yang harus kita perbaiki apabila dia mengalami sakit dan penderitaan. Yang ditemukan sekarang adalah cara bagaimana menyetop kalau dia menjadi kanker atau tumbuh menjadi tumor. Bagaimana dia menaikkan masa hidupnya kalau dia hidupnya kecil. Ada hormon membantu dan lain banyak prosesnya. Nah, kalau boleh diumpamakan, di dalam mitokondria itu ada mesin kehidupan. Ya nanti kita alami lagi baik-baik ya. Nah, ringkasnya ATP 98%, maka redox molekul ini ROS, reaktif oksigen spesies, dan juga RS. Kalau dilihat dari skema ini yang ada pada buku redox signaling molekul, ada materi lain, biologi lain yang datang dari luar, bakteri, ya unsur-unsur bakteri, kemudian parasit, mungkin nanti juga ada virus. Virus itu kan dianggap bukan biologi zat biologi karena dia tidak bisa hidup tanpa sel inang, ya. Kemudian redox molekul RS, ya. Jadi di sini akan mengeliminir free radikal. Jadi di sini sangat menarik ilmu ini. Walaupun dia hanya 1-2% produksi mitokondria, tapi dia bisa mempertahankan sel. Bayangkan kalau tubuh kita misalnya 75 triliun sel. Kalau semuanya cukup ATP, ROS, dan RS, maka dia akan optimal. Dia akan bisa mencapai tujuan hidupnya. Nah, masalahnya kita tidak pernah mengukur kadar ROS dan RS. Andai kata satu saat nanti ketemu cara, kita ukur aja ROS dan RS dari sel. Setiap penyakit, setiap kejadian, obatnya redox. Apalagi redox yang ditemukan modern ini, yang melabel bahwa dia ada 7 penemuan yang bagus ya di dalam mengangkat bagaimana redox signaling molekul itu bisa stabil dari luar dan masuk ke dalam. Luar biasa. Jadi ini adalah satu hal yang sangat luar biasa akan membantu kesehatan dan keselamatan tubuh manusia. Jadi saya coba skemakan sekarang. Jadi kita cukupkan dulu masalah sel seperti itu. Sekarang kita coba bagaimana kita sebagai dokter atau pelayan kesehatan medik menangani setiap orang. Setiap orang, senang tidak senang, akan ada etiologi kerusakan di dalam tubuhnya. Atau etiologi kehidupan sel yang sehat di dalam tubuhnya. Sel yang sehat ya mutlak perlu redox. Itu sudah diajarkan sejak dulu. Gitu. Kita tahu bahwa redoxnya kurang, karena kalau dia kurang 2-3 detik mungkin itu akan 2-5 detik selnya akan mati. Kepustakaan ada yang menyampaikan seperti itu. Namun ini kita abaikan. Kenapa? Karena redox itu tetap berjalan, walaupun belum penemuan ini, dia tetap jalan redox di dalam tubuh. Nah, kita hanya memperhatikan faktor luar, eksternal. Ada resiko luar, gaya hidup, pengaruh makanan, dan pengaruh polusi, pengaruh dari infeksi, paparan dari luar. Nah, di dalam tubuh jarang orang memperhatikan faktor risiko internal, sikap-sikap buruk, sikap-sikap jelek, sikap-sikap tidak terpuji, itu semua merusak sel yang kalau dikombinasi dia akan bisa dibuatkan kriteria diagnostik. Kriteria diagnostik fisik, kriteria diagnostik psikologi, kriteria diagnostik spiritual harusnya. Spiritual membaik enggak? Nah, cuman karena terlalu rumit, sulit, orang enggak mau menganggap itu sebagai satu peristiwa yang berpengaruh pada tujuan hidup yang sebenarnya. Oleh karena itu kita garis bawahi hanya 2 peristiwa. Akan sembuh atau meninggal. Kalau dia sembuh, berarti baru sembuh fisik. Apakah sifat jiwanya bagus? Apakah nanti rohani abadinya kembali keabadian? Itu nanti kita pikirkan. Ya, selanjutnya mungkin webinar-webinar ini kita isi dengan itu. Nah, sekarang itu patofisiologi penyakit kejadian penyakit dan penderitaan. Nah, kejadian, penyakit, penderitaan, semuanya punya fase. Yang tadinya sehat walafiat, akibat kita kurang mengerti, nutrisi tidak bagus, relaksasi pada fase istirahat tidak isi dengan baik, aktivitas yang harusnya bagus menjaga kesehatan kita tidak lakukan, maka kondisi kita akan turun. Terlebih-lebih lagi kalau aktivasi
Stres, faktor stres yang kita hadapi, tekanan dari luar, tekanan dari dalam, tekanan yang seharusnya kita lakukan, tidak bisa kita lakukan, maka terjadilah adaptasi. Tubuh itu Anda mau terima atau tidak terima, dia tetap beradaptasi dengan lingkungan kita itu, dengan kesadaran kita itu. Nah, dengan adanya adaptasi ini, kita mau perbaiki, nah, kalau kita mau perbaiki, jagalah homeostasis, ketenangan yang baik, dan mikronutrisi yang bagus. Nah, kalau itu tidak dilakukan dengan baik, turunlah dia. Organ-organ menjadi disadaptasi. Tentunya jaringannya juga disadaptasi. Tentunya sel-selnya tidak berkolaborasi dengan baik dengan internal selnya, dengan antraselnya. Nah, akibat disadaptasi itu terjadilah gangguan kesehatan. Keluhan mulai ada, rasa sakit, rasa ngilu, rasa nyeri, perut kembung, kepala pusing, dan sebagainya, sampai gangguan tidur, ya, kemudian bingung, panik. Nah, kalau itu terus berjalan, tidak kita tangani, maka terjadi salah satu gagal. Gagallah sel itu untuk hidup, jaringannya untuk kacau, rusak, organnya rusak, maka tubuh kita sebut sebagai sakit. Sakit itu kalau tidak diperbaiki stresnya, mikronutrisinya, maka dia akan terjadi kegagalan. Oleh karena itu daruratnya kita pakai obat, perbaiki sementara sampai gangguan kesehatan berkurang. Namun faktor dasar jangan tidak diperbaiki. Edukasi yang baik supaya pengertian yang baik. Nutrisi yang sempurna supaya sel itu tumbuh, berkembang, tua, dan berganti dengan baik. Relaksasi yang baik supaya harmonis pikirannya. Kalau enggak, dia yang merusak sel itu melalui stres lagi. Olahragalah yang teratur, dan kemudian atur mikronutrisi secukupnya sesuai kebutuhan dan umur. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka gagallah hidup kita, maka kita akan meninggal. Ya, tidak bisa naik dia, tidak bisa uh, mengikuti apa yang harusnya dia capai, gitu. Nah, ini salah satu hal. Nah, kemudian 2 bulan yang lalu adalah slide ini. Ini menarik sekali slide ini. Before after. Diberi Renew 28. Berubah seperti ini. Ah, masa sih? Gitu. Tapi coba renungkan kerjanya. Di Renew 28 ada redox. Redox itu menjaga kesehatan sel. Kalau sel ini sehat, berarti dia sesuai dengan umurnya. Karena kita kebanyakan umur 60, sel kita sudah 80. Makanya harusnya kan rata-rata orang yang sederhana, yang mulia, yang ini, yang indah, yang baik, umurnya 125 tahun. 60 tahun itu baru setengah umur. Tapi kita 60 tahun sudah tua. Ya, jadi ada berita ini bagus ya untuk kita. Jadi saya dengarkan dengan baik. Ini, apalagi ada kelihatan ada luka-luka yang seperti ini bisa membaik dengan redox. Tidak berpikir panjang, saya ambil redox itu. Karena saya sadari bahwa saya perlu ini. Ya, ini begitu banyak. Nah, apalagi yang gemuk, saya gemuk juga bisa mengurangi berat badan. Ya saya minum dulu, saya nggak nanya ngapain bisa gini, saya praktikkan aja dulu. Ternyata berat badan saya juga turun sedikit, ya bisa saya jaga. Ya, kemudian penemuan yang hebat ini setelah kita baca dengan baik, bagaimana dia bisa melakukan semua perubahan-perubahan yang baik itu. Ternyata ini didasari oleh orang-orang yang istimewa di dalam dunia modern, kesehatan modern ini. Jadi ini sangat penting, memang sangat mungkin teknologi ini 10-15 tahun ke depan, karena ini dia tidak bisa diam. Pasti dia akan belajar lagi dan meneliti lebih dalam. Ayo kita sama-sama pelajari. Nah, saya dapat statement ini. Ini sangat penting. Saya baru ingat ya, ya bahwa tanpa oksigen 3 menit meninggal. Tapi orang yang gantung diri itu 5 menit, 6 menit. 6 menit mati batang otak. Ya ini tanpa, without shelter. Dia 3 jam. Kemudian air 3 hari. Nah, dan 3 minggu untuk makanan. Tapi tanpa redox signaling molekul 3-5 second. Nah, biasanya yang begini ini menarik, pasti banyak pertanyaan, kenapa bisa begini, kenapa bisa begini. Nah, yuk kita cari sama-sama dan buktikan. Tapi jangan nyari dulu, tidak minum redox. Minum dulu nanti cepetan mati nanti. Jadi ini yang harus kita lakukan. Jadi begitu hebat penemuan ini. Memang betul dia bukan vitamin, bukan obat, bukan yang biasa-biasa, bukan antioksidan dan lain-lain. Dan memang tidak perlu antioksidan dari luar. Kalau redox cukup, antioksidan di dalam cukup. Tidak perlu antivirus, antibakteri. Kalau itu cukup di dalam badan. Kalau cukup. Makanya ke depan kalau kita bisa hitung kadar redox di dalam sel itu, maka berapa kurangnya, berapa sel yang kurang itu mungkin bisa diasosiasikan dengan perhitungan. Maka kita tahu dosis redox. Namun di sini redox itu tidak toksik, tidak berbahaya. Kenapa enggak kita minum aja? Untuk apa ngatur dosis-dosis? Itu kan orang pelit yang tidak punya uang.
Kalau punya uang, ya minum aja. Orang tidak toksik, tidak berbahaya. Kalau sampai toksik, oleh karena itu ada 6 juta dolar, 6.000 dolar mungkin untuk asuransinya. Kalau memang bisa buktikan, gimana membuktikan ngeceknya itu karena Ridok hanya berumur sebentar, hanya beberapa detik saja. Ya, jadi itu berat sekali. Nah, oleh karena itu kehebatan ini mari kita manfaatkan bersama. Nah, saya lihat dalam pustaka juga dalam presentasi ada 8 atau 6 8 universitas kalau tidak salah ya memberikan rekomendasi untuk kebaikan dari Ridok. Untuk apa kita nanya-nanya lagi? Udahlah percaya aja gitu kan. Ya kalau tidak mau percaya ya pelajari lebih dalam. Ya kalau kita merasa butuh belilah dan minum. Jangan dibeli saja untuk tidak minum gitu. Jadi ini sesuatu apa yang kalau boleh saya katakan ini dasar pemikiran kita untuk selamat dalam menjalani hidup ini. Ya ini dasarnya. Nah ini bagaimana teknologi ini akan membantu banyak orang ya dan juga melalui betul-betul bukti dari bagaimana dia bisa membantu pertama menaikkan jumlah DNA apa namanya mitokondria, menaikkan kadar redox dulu dalam keadaan emergensi, secara bertahap dia membantu untuk perubahan kromosom DNA. Ya jadi mereka pasti akan teliti kok, mereka orang-orang rasional kok. Jadi mereka bukan penipu kok. Jadi ya oleh karena itu kita belajar pelan-pelan, baca literaturnya yang sudah ada, mungkin ada yang menyampaikan tuh sampai bahkan sampai puluhan ribu literatur yang menyangkut redox signaling molekul. Jadi ya bagi saya sesuatu yang sangat istimewa ya kalau boleh saya katakan itu. Makanya saya coba pakai dan kemudian saya sarankan pasien atau yang memang sangat memerlukan dan buktinya dia repeat ordernya yang cukup banyak. Berarti kan memang betul bagus dia alami. Kalau enggak mau beli dia lagi gitu. Jadi ini bagaimana nanti memperbaiki selular dan lain-lain saya tidak terangkan di sini karena ini adalah presentasi saya yang pertama. Mungkin nanti satu saat bisa kita dalami satu persatu. Jadi untuk hal-hal yang khusus tentang penyakit yang ke dalam, bagaimana kita menghubungkan manfaat ridok dengan penyakit-penyakit itu. Jadi di sini banyak sekali literatur sudah dan ini literatur yang sudah ada pada start 1, start 3 dan lain-lain ini sangat rumit saya tidak terangkan di sini karena memang Bapak Ibu mungkin hanya 1-2 yang memerlukannya ya. Yang penting secara global bisa Bapak Ibu pahami bahwa redox itu sangat penting di dalam tubuh kita dan juga dia sangat esensial ya, mesti kita bisa dapatkan dan kalau memungkinkan uang kita ya, jangan lupa kita konsumsi redox dan lakukan hal yang bagus untuk redox. Nah, informasi yang menarik lagi, tadi kan kita sudah pelajari coba bagaimana sel kita itu bisa memberikan signal pada dirinya dan juga pada antar sel yang mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, melalui molekul redox signaling molekul ini, banyak literaturnya yang sudah mengaitkan dengan sistem kardiovaskuler, pencernaan, sistem hormon, sistem innate immunity, NK cell dan itu ya innate itu NK cell, kemudian respon imun. Dalam respon imun itu ada yang over imun, ada yang under imun. Kalau dia over imun itu akan menimbulkan hipersensitif, akan menimbulkan autoimun. Kalau dia under imun, ada yang kekurangan imun, maka akan gampang kena infeksi dan gampang pertumbuhan kanker atau tumor. Ya, jadi di sana ada side-side ya sisi yang sangat rumit oleh dokter-dokter subspesialis mempelajarinya. Nah, tapi hanya menangani sepotong kecil, tidak bisa secara umum. Etiologi yang dasarnya perbaikan sel tidak dipelajari. Oleh karena itu, tidak salah kalau kita menggunakan perbaikan dasar sel itu. Siapa tahu dengan perbaikan sel yang redoxnya dinaikkan, kemudian nanti bisa terjadi perubahan pada kalau tidak salah di sana ada 15 pathway ya dari 5 sistem organ itu sudah terjadi seperti slide-slide yang biasa kita dengar itu. Nah ini di mana dia? Nah ini belum saya ceritakan tapi yang kita perlu sadari ini anunya apa namanya redox signaling molekul itu dia bisa mempengaruhi DNA juga. Nah apa yang tadi saya katakan bahwa redox itu bisa memberikan signal ini bisa dicontohkan seperti ini. Ya kalau ada kebakaran dia harus bisa memberikan cepat informasi itu pada jarak jauh juga. Nah, gimana caranya itu? Nah, ternyata komunikasi sel itu melalui redox signaling molekul. Bagaimana dia berkomunikasi jauh? Dia harus melalui pembuluh darah dan lain-lain. Nanti kita pelajari itu. Bagaimana mekanisme redox signaling molekul bergerak saling berkomunikasi di bawah sel. Kemudian bagaimana dengan sel jantung, sel yang lain-lain pasti ada sudah kepustakaannya. Ya nanti kita pelajari itu lebih dalam. Tapi ilustrasinya, beginilah ilustrasinya.
Jadi kalau kita beri saja orang itu antioksidan dari luar, enzim, vitamin, mineral, tidak diberikan redox signaling molekul. Ini mau dibawa kemana? Sel mana yang mengalami kekurangan ini? Sel mana yang sudah lebih? Makanya banyak over reaksi tidak berguna. Apalagi pada autoimun ya. Apalagi pada imun defisiensi. Salah satunya contoh penyakit HIV. Pada orang penyakit HIV, pada umumnya imun sistemnya insufisiensi, kurang. Namun pada beberapa tempat bisa overreaksi dia. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin ada kaitan dengan redox signaling molekul. Jadi kalau kita sementara sebelum ini belum bisa kita terangkan karena kita belum ngerti tentang redox signaling molekul yang dari luar yang sekarang sudah ada, itu adalah molekul redox signaling molekul yang bisa stabil, yang di bawah 18 bulan oleh botolnya, dan setelah diminum stabil sampai di sel. Produksinya sudah begitu, dan penghargaan dari universitas-universitas yang meneliti sudah begitu. Jadi untuk apa kita lagi coba-coba mau mencari? Coba-coba aja dah minum redox. Jangan coba-coba, minum aja. Gitu. Jadi bagi saya lihat seperti itu. Karena kita mengobati sel. Ketika sel itu sembuh dalam waktunya, kan sel itu banyak. Di jaringan aja berapa miliar sel, kemudian organ berapa triliun sel. Kalau selnya sudah baik semuanya, maka organ itu akan berfungsi dengan bagus gitu. Ya nanti mengenai redox signaling molekul sebagai pemberi syarat akan tiap hari Bapak Ibu dipapar ya oleh teman-teman kami juga dari dokter, dari mereka yang sudah memahami, yang memberikan inducer lebih awal itu. Ikuti aja setiap jam 2 siang, Senin sampai Sabtu itu. Mudah-mudahan kita dapat pengertian yang baik, sehingga dengan pengertian yang baik itu kita bisa mengabdi dalam kehidupan ini dengan baik. Nah ini, saya melihat produk ini dari produksinya di mana. Ada tempatnya. Nah, ini Pak Sam sudah bilang, saya sudah pernah ke situ. Wow, ini salah satu jaminan lah. Gitu ya, sudah ada tempatnya. Nah, saya juga pernah ke Utah. Kalau tidak salah, saya pernah lihat gambar ini. Cuman lupa-lupa ingat itu. Kalau tidak salah, saya cari fotonya karena ada ratusan foto itu masih saya cari. Saya pernah foto kira-kira tahun 2017 saya ke sana ke Utah. Jadi kira-kira ada di situ. Nanti mudah-mudahan September ini saya bisa ke sana. Ini harapan ya, gitu. Nah, apa yang unggul dari redox ini? Dari redox ini ada 3. Yang pertama, dia air garam. Tapi dengan teknologi dia bisa dipecah menjadi molekul yang bermuatan, menjadi atom yang bermuatan. Tapi selanjutnya dia bisa disusun menjadi molekul yang bermuatan dan bisa stabil. Itu masalahnya. Itu teknologinya. Jadi kalau kita hanya meminum redox ini hanya air garam, ini air garam, isinya air garam, ya, dijual di sana harganya 850.000 per botol gitu misalnya, nggak ada yang beli. Tapi kalau kita ajarkan dia, ini bukan sekedar air garam yang bisa stabil dalam 18 bulan, yang bisa stabil ketika Anda minum, yang bisa stabil membantu sel Anda menjadi lebih kuat. Nah, ketika dia bisa Anda praktekkan minum 8 minggu saja, itu penelitiannya. Sudah baik dia di dalam satu energinya, kesehatan selnya, kemulusan selnya, dan perbaikan dari beberapa sistem sehingga beberapa keluhan mungkin tidak perlu diobati. Karena obat itu juga tidak disenangi oleh tubuh. Karena itu benda asing. Yang kita kasih di sini kan bendanya produksi dia, cuman kita nambah jumlahnya saja dan mengatur masuknya. Jadi ini sangat sederhana sebetulnya redox ini. Oleh karena itu perlu pemahaman yang baik sehingga kita tidak mereject setiap kali orang yang menawarkannya. Karena yang menawarkannya juga punya niat baik untuk membantu kita. Oleh karena itu jangan bandingkan dengan yang lain-lain. Karena yang lain-lain mungkin tidak bisa menerangkan bahwa itu kehidupan sel. Nah ini begitu banyaknya, ini saya tidak terangkan satu-satu, saya tidak perlu terangkan satu-satu. Karena kalau mau tahu, ya ambil nanti bukunya ada, nanti minta di Google, Google sudah ada. Ya nanti minta. Ini ada 5 sistem yang diperbaiki, seperti saya ringkas tadi, kardiovaskuler, gastrointestinal, hormonal modulasi, dan kemudian innate immunity dan respon imun. Dari situ mereka akan memperbaiki sampai bahkan proses kenapa sakit itu terjadi, yaitu bagaimana susunan DNA yang terjadi, mutasi DNA-nya. Itu bisa diperbaiki. Nah, kalau ini kita bisa coba, kan bukan tidak mungkin kan, kita kan belum punya solusi untuk itu. Ya, belum punya solusi, ya inilah solusinya. Gitu. Jadi ini kita harapkan untuk bisa membantu ya presentasi apa namanya untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa
ikut sebagai associate dari organisasi ini dan pakai supaya bisa membantu diri kita sendiri. Kan ada yang mau keriput kayak orang tua gini, ya. Kita selalu harus menjaga kulit kita. Saya rasa ini cepat terjadi kok, 4 minggu saja sudah terjadi karena saya juga sudah buktikan sendiri ya, foto saya 4 minggu yang lalu dengan foto saya pada 4 minggu sekarang. Jadi dicoba, kalau tidak dicoba ya tidak tahu. Jangan berdebat pada teori gitu ya. Nyeri juga, ini nyeri pinggang, nyeri punggung, ini saya sudah coba pada beberapa pasien dan dia minta lagi tapi barangnya belum ada, mohon maaf, belum bisa masuk di Indonesia. Ya, ini jadi ini sangat bagus ya, saya lihat, dan ini adalah produk-produk tambahan yang dasarnya adalah juga redox signaling molekul yang stabil di dalam materinya. Jadi itu nanti kita pakai saja. Dan kalau boleh saya simpulkan, kejadian penyakit dan penderitaan ini terkait dengan kehidupan sel kita. Sehingga kehidupan sel kita akan terkait dengan mitokondria. Mitokondria sebagai penghasil redox di dalam tubuh akan terkait dengan pertahanan sel tubuh, baik pertahan pada trauma biologi, materi kimia, materi polusi dan lain sebagainya melalui reaktif oksidatif spesies, dan free radikal bebas yang terbentuk akibat dampak dari satu metabolisme kehidupan bisa dinetralkan oleh RS, di mana redox itu adalah akan merupakan ROS dan FS-nya di dalam sel itu, sehingga dia juga akan membantu mempertahankan tubuh. Makanya sangat esensial ya untuk dibantu. Nanti ke depan mudah-mudahan orang yang nanti bisa darurat, dalam kondisi darurat, kalau saja bisa minum atau masih bisa dioles, oleskan redox supaya dari luar masuk ke dalam, minumkan redox supaya selnya hidup kembali. Jadi kira-kira arahnya seperti itu. Mudah-mudahan kita doakan, karena kita yang mendampingi orang-orang di emergency itu sangat stres sebetulnya. Para dokter itu, pelayan itu stres menghadapi itu. Gimana caranya ngidupin mereka gitu. Ya, oleh karena itu ini sangat menolong. Mudah-mudahan presentasi yang saya lakukan ini bisa membantu membuka jendela-jendela perhatian Bapak Ibu pada redox signaling molekul. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan bisa mengambil kesimpulan sendiri dari cerita yang saya berikan. Ya.